Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna hadha idbaru lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an usyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wasidqa wal qawli wal amali bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di kajian tauhid dan kita masih di bab du'a'u ila syahadati ilaha illallah, yaitu bab tentang berdakwah tentang syahadat la ilaha illallah. Ini pertemuan yang ketiga di bab ini para jamaah sekalian. Setelah dua pertemuan kita kaji dan insya Allah malam hari ini kita sampai di pertemuan yang ketiga dan masuk dalam dalil yang terakhir. Di sini para jamaah sekalian penulis mengutip salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa ketika malam perang Khaybar ini terjadi pada tanggal 629 Masehi. Di malam hari para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la u'tiyana ra'yata ghadan rajulan yuhibbullahu wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasulahu yaftahullahu ala yadayhi. Sungguh esok hari aku akan serahkan tentang bendera ini, sebuah bendera peperangan ini, kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan juga Rasulnya. Tidak sampai di situ, tetapi Allah wa Rasul pun juga mencintai salah seorang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah melalui tangan inilah, atau melalui tangan seorang laki-laki ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah kemenangan di perang Khaybar ini para jamaah sekalian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang sebuah berita ini, bahwa beliau mencari dan akan menyerahkan panji bendera pimpinan perang, para sahabat pada saat itu bingung, bertanya-tanya, siapa di antara kita ini nanti akan dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menjadi panglima perang?
Semua mengatakan saya lebih baik, saya yang pantas, saya yang lebih layak untuk memimpin pasukan perang pada esok hari, untuk memimpin perang di perang Khaybar. Ringkasnya para jamaah sekalian, di keesokan harinya manakala seorang sahabat berkumpul bersiap untuk mendengarkan siapa kira-kira yang akan dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menjadi panglima perang dan diberikan kekuasaan kepemimpinan untuk memimpin pasukan perang di perang Khaybar. Semua merasa dirinya lebih baik, semua merasa dirinya lebih pantas. Tiba-tiba Nabi SAW bertanya, kemana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in? Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib dia mengeluh tentang matanya yang sakit. Dia merasa ada permasalahan di kedua matanya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan, panggil Ali bin Abi Thalib, suruh dia ke sini. Dipanggillah Ali bin Abi Thalib para jamaah sekalian menghadap Rasulullah SAW. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau mendoakan dan mengusap kedua buah mata dari Ali bin Abi Thalib. Bahkan dalam riwayat yang mengatakan Rasulullah memberikan air liurnya, air liur beliau untuk diusapkan di kedua mata dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Ringkasnya para jamaah sekalian, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kedua mata dari Ali bin Abi Thalib pun sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan di situ para sahabat bertanya-tanya, apakah Ali bin Abi Thalib ini yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam, ternyata benar. Seorang laki-laki tadi yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan juga dia mencintai Allah dan Rasulnya, dia adalah Rasulullah yang mana diberikan utusan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Unfut ala risilika hatta tanzila bi sahatihim thumma uduhum ilal Islam wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Fawallahi la yahdillahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri na'am. Manakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan panji atau bendera yang mana itu sebagai tanda bahwa seorang Ali bin Abi Thalib ini diberikan kepercayaan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi panglima perang, untuk memimpin pasukan perang. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nasihat Nabi kepada beliau, unfut ala risilika, majulah dengan tenang sampai engkau tiba di tempat mereka. Ini harus digarisbawahi pertama, bahwa seruan Nabi pertama para jamaah sekalian bukan untuk langsung berperang, tapi manakala engkau berangkat dengan tenang dan sampai di tempat mereka, dakwai mereka. Kemudian ajaklah mereka sampai kepada agama Allah, Islam ini para jamaah sekalian, dan beritahukanlah kepada mereka tentang haknya Allah Subhanahu wa taala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan, yaitu sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah memberikan petunjuk kepada satu seorang melalui perantara dirimu, hal itu lebih baik atau lebih berharga bagimu daripada unta-unta merah. Hadis ini para jamaah sekalian diriwayatkan Imam Bukhari di nomor 3701. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini para jamaah sekalian tentu ada beberapa keutamaan yang mungkin nantinya bisa kita ambil pelajaran, kita bisa ambil ibrah para jamaah sekalian. Kita masih berada di bab ad-du'a syahadati ilaha illallah, bab tentang bagaimana kita diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah tentang kemurnian tauhid la ilaha illallah. Faedah yang pertama para jamaah sekalian, tentu semangat para sahabat untuk mendapatkan kebaikan dan berlomba-lomba dalam beramal soleh. Ini keutamaan pertama dan faedah pertama para jamaah sekalian, tentu bisa kita saksikan, bisa kita lihat bagaimana Nabi menginformasikan kepada para sahabatnya pada malam hari sebelum perang Khaybar.
bahwa nanti saya akan menunjuk satu orang laki-laki di antara kita yang mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ia cintai. Begitu juga sebaliknya, dia pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para rasulnya. Para sahabat berlomba para jamaah sekalian, merasa dirinya lebih baik. Tentu ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba merasa dirinya lebih baik untuk kebaikan, untuk amal soleh. Dan ini dibenarkan pada dalam Islam para jamaah sekalian. Ya, ini dibenarkan dalam Islam. Bukan bermaksud kemudian ingin ujub, ingin takabur, ingin sombong, tidak. Tapi ini bagaimana mereka para sahabat ridwanullah alaihi jami'an fastabiqul khairat. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya Pak, kita kalau mengenal dalam istilah fikih kita, istilah fikih ini ya, itu seperti panjenengan gini sholat Pak, itu ada namanya ithar. Ithar itu tidak boleh mendahulukan orang lain dalam hal kebaikan. Contoh Pak, antum sholat, mohon maaf sholat ini, ternyata di saf depan masih ada yang kosong, terus antum persilakan orang lain, padahal antum juga layak ada di depan itu, maka ini tidak boleh dalam Islam. Ini ithar namanya para jemaah sekalian. Dalam hal kebaikan, tidak boleh kita mendahulukan orang lain. Jadi kalau ada soft Pak kosong di depan itu, jangan suruh orang lain, antum di depan, antum jangan Pak. Antum punya hak di situ dan antum layak di situ, antum dulukan. Makanya Pak, mohon maaf, Nabi mengatakan apa? Saf pertama itu Pak, paling utama itu didoakan oleh para malaikat. Saf kedua Pak, itu juga takaran pahalanya berbeda. Sampai bahasa Nabi apa Pak? Saf pertama itu pahalanya apa Pak? Unta, ya, sapi, terus mundur ke belakang Pak. Mohon maaf, kita tidak sadar tentang hal ini para jamaah sekalian. Kita lebih apa? Memilih di belakang. Sampai saya sering bahasakan, mohon maaf, itu kalau sholat subuh, seandainya di saf pertama ini dikasih gambar Pak, uang lembaran, gambarnya Soekarno-Hatta Pak, berarti nominal berapa? 100.000 rupiah. Terus mundur ke belakang Pak, sampai kecil terakhir, uang paling terkecil dalam mata rupiah kita. Maka orang berebut di mana para jemaah sekalian? Berebut di depan. Mohon maaf, itulah ithar para jemaah sekalian. Tidak boleh kita mendahulukan orang lain. Kita memang sulit Pak, males rasanya di depan. Kenapa? Karena ini masalah iman. Masalah iman para jemaah sekalian. Mohon maaf, itu kan cuma janji pahala. Mana pahala buktinya? Naudzubillah para jemaah sekalian. Itulah godaan iman para jemaah sekalian. Jadi kembali lagi, kalau dalam hal kebaikan kita dianjurkan untuk berlomba-lomba. Selama Pak, mohon maaf ini, selama tidak ijab bin nafas. Ijab bin nafas itu Pak, merasa dirinya baik, lebih baik dari orang lain. Tapi mohon maaf, dia merendahkan orang lain Pak. Dia merendahkan orang lain dengan amal soleh yang dia kerjakan. Mohon maaf para jemaah sekalian, dia merendahkan orang lain, menganggap pahala atau ibadah yang dikerjakan oleh orang lain itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ibadah yang dia kerjakan. Contoh nih Pak, kamu ngerjakan ibadah haji nih, hajimu itu reguler, saya plus. Ini tidak boleh para jemaah sekalian. Semua amal soleh yang kita kerjakan, kebajikan-kebajikan yang kita keluarkan para jemaah sekalian, itu yang berhak menilai hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti kita ini semua para jemaah sekalian yang berjiwa itu pasti akan jumpai yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ini jawaban Allah. Hanya pada hari kiamat saja nanti seluruh amal soleh kita para jamaah sekalian akan disempurnakan dan akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf, kalau kita merasa amal soleh kita lebih baik daripada orang lain, naudzubillah, sampai merendahkan orang, menyakiti orang lain, mendolimi orang lain, kita bisa termasuk dalam kategori ijab bin nafas. Orang yang sombong takabur dengan amal soleh yang dia kerjakan, kemudian dia merendahkan pada orang lain. Apa ujung-ujungnya para jamaah sekalian? Habitat a'maluhum. Sia-sia amal soleh yang panjenengan keluarkan, panjenengan laksanakan sholat 5 waktunya, kemudian sholat tahajudnya, itu tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman pada jamaah sekalian, dia fokus mengerjakan amal soleh, tapi bagaimana amal soleh tadi Pak bisa menentukan kehidupannya, perilaku kesehariannya untuk tetap bisa menghargai orang lain.
Makanya Pak, kalau kita sering dengar ada ayat mengatakan ini, inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Sering dengar ayat ini para jamaah sekalian, bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maknanya apa? Orang kalau sholatnya baik, sholatnya sempurna, maka perilakunya juga akan menyesuaikan para jamaah sekalian. Jadi benar-benar perbuatan faksha'i wal munkar ini akan mengikuti. Karena apa? Indikatornya sholatnya baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau sholatnya tidak sempurna, rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, mohon maaf, faksha'i wal munkarnya Pak, bisa jadi masih terlaksanakan dalam kehidupan kesehariannya. Karena mohon maaf, ibadah sholat yang dia kerjakan masih belum sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama Pak, seperti amal soleh yang panjenengan keluarkan. Amal-amal soleh yang dengan laksanakan itu para jamaah sekalian, itu juga punya pengaruh dalam keseharian kita. Sempurna tidak? Sudah baik belum? Sudah ikhlas belum? Karena semua itu tergantung bagaimana amal biniat kita para jamaah sekalian. Makanya kalau mau kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimallahu taala, di bab-bab awal itu kan beliau mengatakan apa? Bab a'malu biniat, innamal a'malu biniat, bahwa setiap amalan itu tergantung pada niatnya para jamaah sekalian. Tergantung pada niatnya. Dan dalam hadis yang lain dikatakan innamal a'malu bi khawatim. Dan sesungguhnya amalan itu juga tergantung pada akhirnya. Jadi kalau kita cepat bangga dengan amal soleh yang kita kerjakan, kita tidak pernah melihat akhirnya, mohon maaf, Allah mudah membolak-balikkan hati kita para jamaah sekalian. Makanya Nabi mengatakan, mengajarkan kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hatiku, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya musyarifal qulub, syarif qulubana ala taatik. Wahai zat juga yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku untuk taat beribadah kepadamu. Kita tidak pernah tahu para jamaah sekalian. Maka tugas kita adalah beramal soleh dan tetap bagaimana kita bisa menghormati orang lain dalam melakukan amal ibadah kebaikannya. Yang kedua para jamaah sekalian, dalam faedah yang kedua ini, maka hendaknya seorang pemimpin menanyakan tentang keberadaan rakyatnya serta mencari tahu Pak tentang keadaan mereka. Ini saya tidak mengada-ada Pak, memang isi kitabnya seperti itu ya. Dan ini dibuktikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Bagaimana beliau seorang pemimpin dunia pada saat itu. Beliau pemimpin umat Islam pada saat itu. Ya, beliau seorang eksekutif, beliau seorang juga legislatif ya. Beliau menanyakan tentang keberadaan rakyatnya. Mana nih Ali bin Abi Thalib? Mana ini seorang pemuda yang memang dia sudah diutus oleh Allah dan Rasulnya ini, disiapkan untuk memegang panji peperangan pada saat itu. Kok saya tidak melihat? Ternyata diberikan para sahabat, coba kamu panggil dia. Ini bukti apa? Bahwa seorang nabi, seorang rasul, dia memperhatikan rakyatnya, dia memperhatikan siapa yang dipimpinnya. Makanya Pak, seorang pemimpin itu kalau sudah diamanai itu jangan main-main. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullukum ra'in. Kan gitu Pak ya? Wa kullukum mas'ulun. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin para jamaah sekalian. Saya Pak kalau sudah masuk dalam bab imaro seperti ini, bab-bab pemimpin seperti ini agak ngeri-ngeri sedap Pak. Karena mohon maaf, banyak orang Pak merasa layak menjadi seorang pemimpin, tapi dia gagal dalam memimpin rakyatnya. Dia gagal memimpin terhadap apa yang dia pimpinnya. Sampai Nabi mengatakan apa dalam salah satu hadis yang sahih? Akan datang nanti suatu zaman yang mana akan ada namanya pemimpin sufaha. Pemimpin sufaha itu Pak, itu pemimpin yang bodoh. Dia memimpin sebuah kaum, sebuah rakyat Pak. Itu rakyatnya heboh, ribut sendiri Pak. Saling ribut Pak, saling tukaran. Ini karena apa? Ulah pemimpin yang bodoh para jamaah sekalian. Dan Nabi sudah sampaikan 1400 tahun yang lalu. Mohon maaf, mengapa Pak? Karena pemimpin Pak, dia tidak dibekali dengan ilmu yang layak, terutama ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa yang tidak ada dalam Islam ini para jamaah sekalian? Dan ini Pak, fungsinya kita ngaji kitab ini Pak, bab ini Pak, bab syahadat la ilaha illallah ini supaya apa? Supaya semua permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kita itu Pak, kembalikan pada Allah dan Rasulnya.
Kan ada ayat, Pak. Ya, ati Allah wa ati Rasul. Taatilah pemimpin kalian, Allah dan Rasulnya, wa ulil amri minkum. Dan siapa ulil amri kita, Pak? Pemimpin kita, pemerintahan kita. Walaupun taat pada ulil amri di sini tidak wajib para jamaah sekalian. Yang taat wajib itu hanya pada siapa? Allah dan Rasulnya. Wa ulil amri minkum, tidak ada kata taat di situ. Kemudian apa dalam lanjutan ayat ini? Fa in tanaza'tum fi syai' faradduhu ilallahi wa rasuli. Kalau kalian terjadi perpecahan, perbedaan pendapat, kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Seperti itu para jamaah sekalian. Hampir mustahil para jamaah sekalian seorang pemimpin yang dibekali ilmu kepemimpinan yang layak, kemudian dia kembalikan semua permasalahan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, kemudian dia tidak menemukan jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang dihadapi terhadap rakyatnya. Maka apa yang dicontohkan Nabi SAW ini, Pak, layak untuk dicontoh oleh para pemimpin kita. Perhatikan rakyat kita. Kalau ada permasalahan, kembalikan pada Quran dan hadis para jamaah sekalian. Ya, karena kunci semua permasalahan itu, Pak, dalam Islam itu lengkap, Pak, komprehensif sekali. Di Al-Quran itu, Pak, kalau kita kaji masalah ekonomi ada, masalah muamalah itu ada, Pak, masalah fikih ada, ya, itu ada lengkap para jamaah sekalian. Sampai Allah mengatur ala tijarah. Allah itu memberikan ilmu tentang muamalah, ilmu tentang perniagaan para jamaah sekalian. Sampai Allah mengatakan dalam surat Shaf itu, Pak, di ayat 10, Pak. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu hal hadullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang-orang beriman, mau enggak aku tunjukkan pada kalian sebuah perniagaan, bisnis yang kalau kalian ikuti bisnis ini tidak akan pernah merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah mengatakan dalam Quran para jamaah sekalian. Lengkap para jamaah sekalian dalam Islam. Apa bisnisnya merugi? Ya bisnis sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dalam hadis mengatakan illa alsinatil jannah. Bisnis sama Allah itu, Pak, susah-susah gampang. Tapi mahal. Karena balasan Allah itu, Pak, al jannah, surga. Itu dalam Al-Qur'an mengatakan seperti itu para jamaah sekalian. Nah, kembali lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak, ibro yang kedua, seorang pemimpin dalam kapasitas apapun, Pak, perhatikan rakyatnya, perhatikan apa yang dia pimpinnya. Mungkin, Pak, skupnya hanya rumah tangganya saja. Dia punya tanggung jawab para jamaah sekalian untuk memastikan betul nih apa yang dia pimpin. Tidak usah terlalu jauh lagi, diri kita sendiri saja para jamaah sekalian. Karena Nabi mengatakan apa? Kullukum ra'in. Setiap diri kita itu pemimpin. Dari setiap kita juga, Pak, itu akan ditanya terhadap apa yang kita pimpin. Apa yang kita pimpin dari diri kita? Amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya agak melebar, Pak, ya. Ini, Pak, jasad kita itu ini juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Awas, ini juga suatu saat, Pak, nanti akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis dikatakan wa an jasmihi fima abla. Ini jasad, Pak, dihabiskan untuk apa? Dipergunakan untuk apa para jamaah sekalian? Semuanya akan ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga para jamaah sekalian, yaitu wajibnya beriman kepada qada dan qadar, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena bagaimana kita lihat kenapa di sini penulis mengatakan wajibnya beriman pada qada dan qadar? Ya. Karena bagaimana, Pak, tadi ketika Rasulullah SAW menginformasikan pada para sahabat pada saat itu, ini akan ada satu laki-laki yang saya utus, kata Nabi, untuk memegang panji peperangan tadi ini, memimpin pasukan ini, untuk besok perang Khaybar. Semua para sahabat berikhtiar, merasa dirinya lebih baik. Tapi qadarullah para jamaah sekalian, takdir mengatakan apa? Bahwa Ali bin Abi Thalib yang diamanai oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan perang. Tapi apa yang terjadi para jamaah sekalian? Para sahabat menerima itu. Tidak ada para sahabat kemudian membantah Nabi, mengatakan ya Rasulullah, saya lebih baik dari Ali bin Abi Thalib, saya lebih layak dari Ali bin Abi Thalib. Tidak ada. Semua beriman para jamaah sekalian. Mereka menerima ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ciri seorang mukmin para jamaah sekalian, adalah senantiasa menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa yang diberikan Allah dan Rasulnya, Pak, itu terima para jamaah sekalian. Itu sifat seorang mukmin. Menerima takdir, menerima qada, termasuk dalam kehidupan keseharian kita. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin, Pak, itu takdir yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ustaz, ujian saya terlalu berat, cobaan saya berat sekali. Tunggu dulu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak akan membebani, menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya, para jemaah sekalian. Maka hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini faedah yang penting juga, Pak. Bagaimana kita diajarkan, dibawa, Pak, supaya kita itu senantiasa menerima ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Menerima terhadap takdir yang sudah ditetapkan, para jemaah sekalian. Tidak usah memaksakan kehendak. Sampai Allah mengatakan apa, Pak? Kalau mau kita baca dalam dalam Al-Qur'an itu, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Pak, bapak kita. Apa kata para malaikat? Ya Allah, kalau gitu nanti ini akan ada satu makhluk yang bisa membuat kerusakan di muka bumi ini. Sedangkan kita ini banyak sujud, banyak bertasbih kepadamu. Padahal Allah sudah menetapkan itu, para jemaah sekalian. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu. Aku ini lebih tahu tentang apa-apa yang tidak kalian ketahui, para jemaah sekalian. Inilah iman takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun, Pak, yang sudah ditetapkan untuk kita, yakin itu yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita, Pak, seorang mukmin menerima itu semua. Sambil kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, Pak, dari ujian yang kita hadapi, Pak, itu ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, para jemaah sekalian, faedah yang keempat adalah dalailun nubuwah, yaitu tanda yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah benar-benar seorang nabi dan rasul. Yang mana ketika itu Nabi mengabarkan bahwa Allah akan memberikan kemenangan di perang Khaybar melalui kedua tangan orang ini, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi, Pak, ini jelas ya, ini salah satu tanda bukti kebenaran seorang nabi dan rasul. Bahwa Nabi mengatakan dalam hadis ini, Pak, ya, melalui tangan seorang pemuda ini nanti, itu besok kalau kita perang di perang Khaybar itu, kita pasti menang gitu. Ya, kalau itu bukan seorang nabi yang sungguhan, Pak, bukan Rasulullah SAW, bukan Muhammad, yang memang dia seorang nabi dan rasul yang wajib kita imani, bagaimana dia bisa mengetahui bahwa besok akan meraih kemenangan, para jemaah sekalian? Dan memang benar nyatanya bahwa keesokan harinya ketika para sahabat berperangan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, Pak, ini juga harus menambah keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan, Pak, syahadat itu, Pak, itu hanya kita sebatas kita ucapkan saja, tapi tidak kita imani, para jemaah sekalian. Ya. Apalagi mohon maaf, seorang mukmin, Pak, muslim, dia bersyahadat ini. Tapi mohon maaf, Pak, perilakunya, Pak, menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW, menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Seorang Nabi, mohon maaf, Muhammad itu ya pedofil, dia bilang itu. Itu banyak, Pak, orang terjadi seperti itu, ya. Mengatakan apa? Seorang Muhammad itu ya pemangsa para janda. Naudzubillah, para jamaah sekalian. Ini bisa menyebabkan kufur, para jamaah sekalian, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi, Pak, Rasul ini banyak sekali dalam sirau-sirau kita, Pak, sirau nabawiyah kita itu tentang kebenaran bukti dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau benar-benar seorang hamba dan juga Rasul dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka, Pak, monggo ini kita jadikan betul, Pak, menambah keimanan kita pada Allah dan Rasulnya, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu, Pak, kita terima sebagai bentuk keimanan kita pada beliau. Yang kelima, para jamaah sekalian, kebenaran, Pak, tentang Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau memberikan contoh tentang tawasul, Pak. Tawasul, ya. Dan juga wasilah, al-wasilah. Tawasul itu gini, Pak, kita minta doa dari orang yang soleh, orang alim, itu dibenarkan, Pak. Tapi mohon maaf, terhadap orang alim atau orang soleh yang masih hidup. Jangan orang yang sudah mati, Pak, orang soleh, alim, terus dia mati, Pak, sudah bertahun-tahun kuburannya dikeramatkan. Nah, ini tidak boleh, Pak, haram hukumnya. Ini bisa termasuk dalam perbuatan kesyirikan. Boleh, Pak, seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW ini. Ya, beliau mendoakan Ali bin Abi Thalib yang matanya sedang sakit, para jamaah sekalian. Kemudian apa, Pak? Diusapkan kedua matanya, Pak, menggunakan air liurnya Nabi Muhammad SAW. Seorang Nabi, Pak, seorang Rasul, bukan hanya sekedar alim, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesolehannya, tentang kealimannya, dan itu dibolehkan dalam Islam. Ustadz, sekarang sudah nggak ada nabi, cari orang soleh, Pak, seorang alim yang benar-benar dia alim, berpegang teguh pada Quran dan hadis.
maka kita dibolehkan para jamaah sekalian. Tapi mohon maaf, jangan cari orang yang sudah mati, Pak. Kuburannya dikeramatkan, ya. Apalagi sekarang lagi viral itu, Pak. Banyak di mana-mana televisi itu, ya, tentang dukun dan sebagainya. Ini perusakan akidah umat semua para jamaah sekalian. Apalagi sampai sekarang muncul lagi yang baru. Ini dukun bisa menghidupkan orang mati. La haula wala quwata illa billah. Ini terjadi, Pak. Dan banyak orang melihat itu. Dan kita tidak boleh para jamaah percaya terhadap orang-orang seperti itu, Pak. Jadi syirik, Pak. Musyrik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arafan au kahina fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang datang ke dukun, kalau dia percaya lam tuqbalu sholatain arba'ina, maka sholatnya akan tertolak selama 40 hari. Itu baru datang kemudian dia bertanya, Pak. Tapi kalau dia datang bertanya dan membenarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Bukan hanya 40 hari tertolak, tapi sholatnya, Pak, akidahnya, Islamnya, dia kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar dari Islam. Inilah batal syahadatnya para jamaah sekalian. Jangan dibalik. Kata dukun-dukun itu, Pak, kalau tidak percaya adanya dukun, maka syahadatnya batal. Bahlul antum kan gitu. Dukun itu, Pak, itu kalau zaman Nabi, Pak. Dan sekarang saya dengar di Mekah itu masih diterapkan. Ketahuan, Pak, dia praktek dukun, dipenggal kepalanya. Di Indonesia enggak, Pak. Disebarluaskan malahan pada jamaah sekalian. Inilah, Pak, contoh-contoh perusakan akidah umat. Kita jangan dipelintir umat Islam itu. Loh, Islam itu wajib percaya. Loh iya, terhadap hal yang gaib kita wajib mengimani, iya, tapi bukan kita percaya pada antum sebagai dukun. Ya, ini hal yang keliru para jamaah sekalian. Diajak ke dukun, ya, kemudian diajak ke pemakaman, Pak, ini kuburannya orang soleh, minta sama orang sudah mati. Tidak bisa, ya, orang sudah mati, Pak, itu hanya dua pilihannya: menikmati taman dari taman surga di alam barzahnya, atau dia sedang disiksa oleh para malaikat. Hanya dua itu para jamaah sekalian. Tidak ada kesempatan melayani antum datang kuburan minta tawasul, minta berkahnya. Bahkan sekarang dijadikan apa? Momentum khusus apa? Ngalap berkah. Wah, Ustadz ini mau larang berziarah. Mana dari bahasa saya mengharamkan ziarah kubur? Tidak ada, ya. Ziarahlah. Kata Nabi, ziarahlah kalian untuk apa? Untuk mengingatkan mati para jamaah sekalian. Bahwa suatu saat kita juga akan mati para jamaah sekalian. Suatu saat kita juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan cari berkah di situ, Pak. Jangan cari berkah. Saya, Pak, mendapatkan cerita ini, Pak, dari teman-teman saya yang kuliah di Universitas Islam Madinah sana, Pak, ya, di Ummul Qura sana. Dulu, Pak, awal-awal beliau, teman-teman saya itu kalau kuliah di sana itu, Pak, itu dapat tugas, Pak, dari universitasnya, ya, bahwa, Pak, kalau di luar mata kuliah itu mereka disuruh jaga di makam Nabi, Pak, di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena, Pak, dulu itu banyak orang haji, orang umroh, ini tulis di kertas, kemudian dimasukkan dalam makamnya Nabi, minta berkahnya Nabi para jamaah sekalian. Jadi anak-anak yang mahasiswa itu diperintahkan itu, diminta bantuan untuk mengingatkan, jangan itu perbuatan syirik, tidak boleh semacam itu. Pada Nabi saja tidak boleh para jamaah sekalian, pada Rasul. Kita berharap syafaatnya, iya, nanti pada yaumil kiamah. Tapi tidak ada ceritanya kemudian kita datang ke makam minta berkahnya, itu tidak ada, ya, semua. Itu bohong semua. Maka kembali lagi, ya, kalau kita tawasul, Pak, cari orang soleh, orang-orang yang benar-benar alim, orang yang memang dia dikenal memang tidak melakukan, ya, paling sedikit lah melakukan kemaksiatan. Karena kalau kita bilang, ya, dia tidak mungkin melakukan maksiat, itu mustahil para jamaah sekalian. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'u wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti pernah berbuat salah. Jadi seorang alim ulama pun, Pak, dia belum tentu terjaga, pasti pernah melakukan kemaksiatan. Walaupun maksiatnya lebih kecil di hadapan kita para jamaah sekalian. Nah, ini boleh, Pak, kita cari, ya, kita cari orang seperti ini. Tapi, Pak, lebih afdol kita yakin dengan keyakinan kita sendiri. Kita sakit, Pak, ambil air, Pak, kita doakan sendiri, kita ruqyah sendiri. Itu jauh lebih utama para jamaah sekalian. Kita apa? Cari bantuan orang lain. Kalaupun memang harus terpaksa, Pak, kita tidak yakin, maka kita boleh kita boleh minta tawasul pada orang lain, tapi orang yang masih hidup para jamaah sekalian. Kemudian yang keenam, agar kita disyariatkan para jamaah sekalian untuk memperhatikan tentang adab-adab dan waktu dalam peperangan, yaitu tidak terburu-buru dan tidak membuat suara yang gaduh. Jadi, Pak, saking sempurnanya Islam ini para jamaah sekalian, dalam hadis ini kita juga diberikan pelajaran bahwa kalau mau perang itu, Pak, itu ya lihat waktu, ada adabnya, ya.
dalam peperangan itu Pak, kan dilarang Pak, apa? Membunuh seorang wanita, ya Pak ya, membunuh anak kecil, ya, merusak tempat ibadah mereka. Itu tidak boleh pada sekalian dalam Islam. Di zaman Nabi itu sudah diajari seperti itu pada jamaah sekalian. Tidak boleh orang perang, jihad, itu yang di center Pak, para wanita-wanita. Ya, terus kemudian apa? Anak-anak kecil, haram dalam Islam pada jamaah sekalian. Tempat ibadahnya mereka, gerejanya mereka itu juga haram untuk kita rusak. Tidak boleh. Inilah Pak, saking sempurnanya Islam ini para jemaah sekalian, mengatur sampai hal-hal semacam itu Pak. Ini harus kita perhatikan. Jadi ada adab Pak, dalam perang itu ada adab. Tidak asal kita kemudian ya perang pokoknya kita membunuh saja. Tidak seperti itu Pak. Ada adab dalam Islam. Kemudian yang ketujuh, maka hendaknya seorang panglima perang itu Pak memperhatikan adab-adab Islami dengan bersikap lemah lembut dan tidak juga kelemar-kelemar Pak, lemah. Ya. Dia Pak memang benar-benar apa ya? Menguasai Pak tentang adab, tentang medan pada saat itu, ya. Tetap lemah lembut dengan orang lain Pak, terutama dengan seorang wanita, dengan seorang anak dalam ada peperangan itu, tapi juga tidak boleh lemah Pak. Dia harus yakin, harus tegas terhadap pasukan yang dia pilih para jemaah sekalian. Yang dia bawa ini punya tanggung jawab betul, ini amanah. Amanah dari Allah dan Rasulnya untuk memimpin jihad. Kemudian yang kedelapan, dalam hadis ini Pak, faedah yang tidak kalah penting adalah wajibnya memulai dengan berdakwah mengajak kepada Islam sebelum memerangi orang-orang kafir yang belum sampai dakwah kepada mereka. Makanya Pak bahasa tadi kalau dalam hadis itu apa Pak? Ya, la utaitani, ya, la utiyatana ar-rayatal ghadan. Ya, sungguh esok aku akan kuserahkan tentang bendera panji perang ini. Unfut ala risilika hatta tanzila bihasanatihim. Majulah dengan tenang, ya, summa uduhum ilal Islam, sampai engkau tiba di tempat mereka, kemudian ajaklah mereka kepada agama Islam. Jadi Pak, dalam Islam itu tidak harus tiba-tiba kemudian kita jihad, kita perang, tidak, tapi utamakan bagaimana kita berdakwah. Dakwah Bapak, ya lagi-lagi tentang syahadat tadi Pak, tentang la ilaha illallah. Makanya seorang Nabi dan Rasul Pak, Nabi kita Muhammad SAW itu ketika diutus Pak, apa sabda beliau? Umirtu an uqatilunan nas. Bahasa Nabi tidak, aku diperintahkan untuk memerangi kalian, belum. Tapi umirtu an uqatilunan nas. Aku diperintahkan untuk mengajak kalian, berdakwah kepada kalian. Hatta asyhadu alla ilaha illallah. Sampai kalian mau bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku ini seorang hamba juga utusannya. Baru kalau tidak bisa Pak, baru kita perangi mereka. Perang juga Pak, kalau jihad itu memerangi orang-orang kafir juga ada waktu, ada adab. Kafir yang mana dulu ini? Ya, kemudian apa lagi Pak? Tidak boleh apa? Tadi membunuh anak-anak kecil. Ya, atau kemudian dia memaksa. Ya, ini semua haram dalam Islam, tidak boleh para jemaah sekalian. Jadi dalam berdakwah itu ada waktu Pak, ada waktu, dan tidak harus melulu tentang jihad, tapi bagaimana utamanya mengajak mereka mengenal syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kesembilan Pak adalah dakwah itu dengan tadarut, dengan bertahap. Ini faedah yang tidak kalah penting. Apa yang dicontohkan Nabi ini Pak juga bertahap. Ya, Nabi memerintahkan apa? Dakwai dulu. Jangan kamu seret orang itu untuk masuk dalam Islam. Lah, Islam itu Pak, jangan diajarkan tentang toleransi. Islam itu sumbernya toleransi para jemaah sekalian. Kalau mau kita kaji dalam Al-Quran itu hanya ada dua perintah kita untuk toleransi dalam Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam Islam ini. Terakhir apa Pak? Allah menutup apa? Dalam surat Al-Kafirun Pak, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, kutu agamaku para jemaah. Itu tentang toleransi Islam. Jadi jangan lagi sekarang umat Islam diajari tentang toleransi. Islam ini justru Pak pencetusnya toleransi. Bagaimana Pak dalam Piagam Jakarta itu? 7 kata yang dihilangkan. Bukankah umat Islam ini masih dibilang masih kurang toleransi lagi? Mulai kata-kata yang menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti ketuhanan yang Maha Esa. Loh, saya bicara apa adanya Pak. Ini memang fakta sejarah seperti itu. Sampai dikatakan kemerdekaan RI itu hadiah umat Islam untuk negara ini para jemaah sekalian. Jadi Pak, tidak usah ngajarkan lagi umat Islam tentang toleransi. Islam ini agama yang sangat toleran, menghormati sesamanya. Ya, bahkan sesama tetangga Bapak, fal yukrim dhaifa
fal yukrim jaro. Orang beriman itu selain menjaga lisan, dia menghormati tetangganya, menghormati tamunya. Itu Islam para jamaah sekalian. Jadi komprehensif sekali para jamaah sekalian. Jangan ngajarkan Islam toleransi, tapi bagaimana ayo toleransi yang sesungguhnya ini kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Yang ke-10 para jamaah sekalian, dari hadis-hadis ini menjadikan pelajaran untuk kita semua bahwa Islam itu Pak, yang kita anut ini jangan hanya sebatas apa Pak? Sebatas status di kartu tanda penduduk Pak. Jangan. Kalau kita mengaku Islam itu Pak, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi apa? Kafa. Masuk Islam itu secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Wah, Islam ini nek ya enak toh saya mau jadi Islam. Apa? Saya mau sholat terus tidak apa-apa. Tapi nanti masuk bulan Ramadan, nah, saya tidak mau puasa. Karena berat untuk saya. Nah, Islam tidak seperti itu para jamaah sekalian. Allah perintahkan secara kafah, secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah jadi Islam itu. Banggalah jadi Islam para jamaah sekalian. Ada orang pilih-pilih, cari enaknya, ya diambil dalam Islam itu. Aduh, saya tidak mau ini. Kalau puasa Ramadan berat, nanti saja. Saya puasa di awal dan di akhir saja. Nanti Idul Fitri ikut berlebaran, ya. Apalagi nanti, ya. Saya tidak berkurban, saya menikmati daging saja ketika hari raya kurban. Ini banyak Pak seperti itu ya. Jangan Pak. Ini sifat-sifat tercela dalam Islam dan ini diharamkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang menguntungkan untuk dirinya sendiri Pak dan kemudian menyusahkan orang lain, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, maka Allah akan menyusahkan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Semoga para jamaah sekalian, apa yang kita kaji malam hari ini menambah keimanan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ibro ini Pak benar-benar bisa kita terapkan, kita implementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita di atas iman dan Islam, dan biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala hidup kita diakhiri dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup Pak, mungkin ada yang mau ditanyakan sedikit? Ada yang mau tanya atau mau kita diskusikan? Saya kasih kesempatan walaupun waktu sudah lewat. Ada? Cukup ya? Baik para jamaah sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam dan senantiasa meneguhkan hati kita di atas dinul Islam, dan suatu saat manakala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.